Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari metode perancangan arsitektur 1 tentang pemrograman arsitektur. Sebelum saya menjelaskan ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sudarma Sasana, NIM 202162121033 dari kelas A1. Topik pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada pengertian, yang kedua proses program, yang ketiga konsep arsitektur, keempat teknik presentasi konsep, kelima penyusunan program ruang, dan yang keenam ada analisis tapak. Pengertian programming arsitektur. Menurut Palmer pada tahun 1981, programming merupakan suatu proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang atau arsitek. Selanjutnya ada proses program. Proses program dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu tahap ini perlu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari pembangunan tersebut. Selain itu, keinginan dari pemilik atau investor yang menjadi sumber dana juga harus menjadi latar belakang dari pembangunan tersebut. Arsitek juga mencari tahu data existing, potensi yang dimiliki, yang dapat dijadikan nilai jual, serta masalah yang ada sehingga dapat ditangani. Kedua, konsep desain. Tahap ini, arsitek mengumpulkan data-data kebutuhan klien dan persyaratan pembangunan untuk melakukan analisis supaya proyek dapat berjalan dengan baik. Produk dari tahap ini berupa data program perancangan terkait batasan proyek, kendala dan regulasi pembangunan di lingkungan setempat. Arsitek berinteraksi dengan klien untuk mempelajari sebidang tanah, struktur yang ada, dan keinginan klien bangunan seperti apa yang ia inginkan. Selanjutnya ada skematik desain. Pada tahap ini, tim desain arsitektur mulai menerjemahkan keinginan klien ke dalam sebuah konsep desain bangunan. Ini mungkin melibatkan sketsa, gambar, rendering 3D, dan denah lokasi awal, denah lantai, dan ketinggian bangunan. Setiap sistem bangunan, seperti AVAC dan pipa ledeng, juga termasuk dalam desain skematis. Selanjutnya, konsep arsitektur. Di dalam konsep arsitektur terdapat 5 jenis konsep. Yang pertama ada analogi, metafora, esensi atau hakikat, pragmatik, dan utopia. Yang pertama, analogi. Menurut Broadbent, analogi merupakan suatu proses untuk menerjemahkan analisa menjadi sintesa. Di dalam berarsitektur, dari proses analogi akan muncul bentuk visual baru berdasarkan bentuk visual yang telah dikenal sebelumnya. Selanjutnya ada metafora. Menurut Antonisi Antoniades dalam bukunya yang berjudul Poetic of Architecture, Theory of Design pada tahun 1992, metafora merupakan suatu gaya bangunan arsitektur yang berasal dari objek visual, spesifikasi, atau karakter tertentu. Selanjutnya ada esensi atau hakikat. Esensi merupakan konsep yang berasal dari permasalahan atau hal yang mendasar dan yang paling penting untuk desain tersebut. Konsep esensi juga tidak hanya mempertahankan fungsi dari seluruh aktivitas dalam bangunan, tetapi dikembangkan melalui pendekatan pragmatis. Keempat ada pragmatik. Konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Selanjutnya yang terakhir ada utopia. Utopia adalah konsep yang berdasarkan cita-cita, imajinasi tertinggi perancang. Bentuknya yang unik, menakutkan, futuristik, dan terkadang tidak logis. Selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Di dalam mempresentasikan konsep, terdapat beberapa cara yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua, presentasi dengan model maket arsitektur. Yang ketiga, ada presentasi dengan 3D visualisasi atau rendering. Yang keempat, presentasi dengan audiens. Yang kelima, presentasi dengan sosial media. Daripada presentasi dengan sosial media, biasanya bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya. Penyusunan program ruang. Penyusunan program ruang. Program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Tahapan pemrograman ruang yaitu yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang, yang kedua menetapkan besaran ruang, yang ketiga menetapkan pola hubungan ruang, yang keempat menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang,
dan menetapkan kualitas ruang. Selanjutnya yang terakhir ada analisis tapak. Menurut Dr. Insinyur Siti Rukayah pada tahun 2020 dalam bukunya Pengajar Perancangan Tapak menjelaskan bahwa analisa tapak merupakan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya. Proses pertimbangan tersebut dipadukan dengan program kriteria, kemudian digambarkan secara sketsa dan dianalisa berdasarkan kriteria pemilihan tapak. Dalam menganalisis tapak, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada analisis tautan wilayah, yang kedua analisis topografi, yang ketiga analisis lingkungan, yang keempat analisis aksesibilitas, yang kelima analisis kebisingan, yang keenam analisis vegetasi, yang ketujuh analisis view, yang ke-8 analisis iklim dan lintas matahari, yang ke-9 analisis drainase. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.